Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Widya Timisela dengan nomor induk mahasiswa 12070030002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai interpolasi Newton menggunakan Python 3 gitu. Nah, di sini kita ada studi kasus gitu ya. Studi kasus di sini tentang GLBB, di mana sebuah mobil bergerak dipercepat dengan percepatan tetap. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwanya mobil bergerak dipercepat dengan percepatan tetap, maka ada gerak lurus berubah beraturan. Jika kecepatan awalnya ini ada 10 meter per sekon dan besar percepatan ini 2 meter per sekon kuadrat, melalui sebuah pengamatan diperoleh beberapa data. Nah, jarak tempuh pada waktu tertentu. Nah, dengan metode interpolasi Newton, tentukan jarak tempuh mobil tiap 0,5 second selama 10 second pertama gitu. Nah, di sini untuk tabel yang dapat dilihat gitu. Di sini ada yang tabel pertama ini adalah waktu, yang tabel kedua ini adalah jarak gitu. Di sini ada ketika 3 sekon maka jaraknya 39 meter. Ketika 6 sekon maka jaraknya 96 meter, dan ketika 9 sekon maka jaraknya 171 meter. Nah, di sini solusi eksak problem di atas teori ini adalah dengan menggunakan rumus S sama dengan V0T plus 1/2 AT kuadrat. Solusi ini akan menjadi pembanding metode interpolasi Newton. Nah, dari contoh kasus di sini kita tuangkan kepada pemrograman untuk kita cari menggunakan metode interpolasi Newton gitu. Nah, di sini adalah program untuk interpolasi Newtonnya gitu. Di sini seperti biasa kita harus import NumPy, import math, Newton Poly, dan matplotlib untuk memplot sebuah grafik gitu ya. Nah, di sini nanti kita juga harus membuat sebuah file bernama Newton Poly gitu. Oke, kalau ini lanjut, sini ada X data dan Y data. Nah, kita ketahui bahwa X-nya ini adalah waktu dan Y-nya ini adalah jarak gitu. Nah, sini 3, 6, 9 sama seperti yang ada pada tabel data di sini. Nah, kita 39, 96 dan 171. Nah, sini adalah A. A-nya di sini adalah untuk mencari nilai koefisien dari data X dan data Y-nya gitu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk si X-nya, X ini adalah waktu ya. Tadi itu misalkan kita ada jaraknya itu dari 3 hingga 9,5 gitu. Nah, kita learn ya X NP0 N,2. Nah, sini di sini kita ada yang namanya membandingkan data metode Newton dengan metode eksak gitu. Nah, di sini adalah untuk yang menggunakan metode numerik Newton, dan di sini adalah menggunakan metode eksak gitu. Jadi nantinya akan kita bandingkan hasil atau hal atau yang didapatkan outputnya ini dari kedua metode yang berbeda ini gitu. Nah, untuk yang Y eksak kita sesuaikan yaitu V0T nah, ditambah 0,5 1/2 AT kuadrat gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut ke sini print, kita print untuk ininya, dan juga ada formatnya XI YI 0 Y eksak Y 0 gitu. Ini adalah kemudian kita akan membuat sebuah grafiknya. Kita akan memplot sebuah grafik X data Y data O X, Y. Nah, di sini titelnya perbandingan data interpolasi Newton dan nilai eksak gitu. Waktu T perpindahan S data Newton eksak log PLT show. Nah, di sini kita yang pertama tuh tadi ada Newton Poly gitu ya. Nah, di sini kita juga harus membuat file yang bernama Newton Poly. Nah, kita simpan dalam satu folder. Di sini sudah kita lihat. Di sini adalah modul Newton Poly. P-nya ini sama dengan alpha Poly gitu ya. AX data X ini adalah untuk menghitung polinomial Newton P saat X koefisien vektor A dapat dihitung dengan fungsi koefisien gitu. Menghitung koefisien polinom Newton. Nah, di sini eval Poly sini adalah menghasilkan nilai Y. Nah, nantinya kemudian lanjut untuk si A-nya ini adalah untuk memunculkan nilai koefisiennya sendiri gitu. Nah, di sini adalah definisi koefisiennya dan kita return A gitu. Oke, mungkin kayak gitu untuk yang pemrograman Newton Poly-nya gitu. Kita coba running.
Oke, kita tunggu, dan di sini kita dapat lihat ini adalah data untuk dari rentang 3 hingga 9,9 hingga 9 gitu ya. Dengan jaraknya ini adalah 0,5 gitu ya, 0,5 second. Ini adalah perbandingan data, interpolasi, Newton, dan nilai eksaknya gitu. Ini adalah grafiknya. Nah, selanjutnya kita coba ubah untuk datanya gitu ya. Misalkan kita ubah rentang ini dari 0 hingga 10 gitu. Nah, ketika kita ubah, maka dapat kita lihat. Nah, di sini adalah, nah di sini untuk waktunya dari 0 hingga 10 second gitu ya untuk rentangnya. Dan di sini adalah hasil grafiknya gitu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa interpolasi Newton ini dapat digunakan untuk menganalisis data.